Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini kabelnya. Kabelnya lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa la haula wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna shawab wa jannibna zalal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tawasi'u biha lana arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi washabbihi barik wa sallim amma ba'du. Ayo oke kawan-kawan, kita lanjutkan kembali pembahasan dari pada kitab Lataiful Ma'arif gitu. Pembahasan tentang wadhaif syahri Ramadan al-Mu'azzam gitu, tentang tugas-tugas di bulan Ramadan atau wadifah-wadifah. Kita sampai di wa fi haditsin akhar anhu. Dan di dalam hadis yang lain daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah bersabda, as-shaumu nisfus sabr, bahwa puasa itu setengah daripada sabar. Kharrajahu at-Tirmidzi, telah mentakhrij hadis as-shaumu nisfus sabr tadi Imam at-Tirmidzi. Jadi kenapa kemarin dibilang bahwa bulan Ramadan itu termasuk bulannya sabar? Karena apa? Karena as-shaumu nisfus sabr. Jadi puasa itu setengahnya sabar. Wasobru salah satu anwa. Sabar itu ada 3 macam. Sobrun ala ta'atillah, yang pertama sabar atas ketaatan kepada Allah gitu ya. Sabar atas ketaatan kepada Allah. Sabar saat melakukan sholat gitu. Sabar saat berbakti kepada orang tua. Sabar saat berbakti kepada guru. Sabar saat mendidik anak kecil, mendidik anak kita gitu. Itu namanya sabar atas ketaatan kepada Allah. Menjalankan ketaatan itu pun butuh kesabaran, bahasa enaknya. Wa sabrun an maharimillah gitu. Dan yang kedua sabar atas hal-hal yang diharamkan oleh Allah gitu. Sabar daripada melakukan maksiat, sabar daripada menahan dari makanan-makanan yang haram, sabar dari melakukan hal-hal yang dilarang, itu kan butuh kesabaran juga. Wasobrun ala aqdarillah al-mu'limah, dan yang ketiga adalah sabar atas takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Nah, ini menyakitkan ini benisbati lana ya. Ya, kadang-kala pun juga kalau sebenarnya kita melihat takdir Allah itu ya tidak ada yang menyakitkan kalau kitanya sudah ridho, kitanya sudah legowo gitu. Tapi kadang-kala ya manusiawi ya biasalah, ada takdir-takdir yang memang menurut kita itu menyakitkan itu, padahal tapi ada hikmah di balik semua itu. Jadi ada 3 ya, sabar saat melakukan ketaatan, sabar menghindari maksiat, dan sabar daripada takdir-takdir yang menyakitkan. Wa tajtami'u salasatu kulluha fis shaum. Nah, ketiga-tiganya macam sabar ini semuanya berkumpul pada saat kita berpuasa. Fa inna fihi sabrun ala ta'atillah. Yang pertama, di dalam puasa itu ada sabar menjalankan perintah Allah, taat kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam gitu. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Yaitu perintah puasa, ada perintah puasa, wajib bagi kita untuk berpuasa. Nah, kita itu melakukan puasa itu ya sabar melakukan perintah Allah. Wa sabran amma harramallahu 'ala shaim minasyahawat. Yang kedua, sabar daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah saat berpuasa, yaitu menahan hawa nafsu gitu. Nah, ini namanya sabar menahan hawa nafsu, sabar daripada hal-hal yang diharamkan. Wa sabrun 'ala ma yahsulu lis-shaimi fihi min alamil ju'i wal 'atash. Yang ketiga, sabar atas apa yang terjadi atau apa yang didapat bagi orang yang berpuasa, mulai dari apa aja macamnya. Sakitnya lapar, sakitnya haus, lemahnya badan, lemahnya jiwa, rohani, jasmani. Itu kan kalau kita puasa itu kan rohani dan jasmani kita kan sebenarnya lemah gitu.
lalu kita merasakan lapar, merasakan haus, itu kan juga namanya takdir-takdir Allah yang ditakdirkan untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, puasa itu sabar, ada puasa itu bisa kita itu saat melakukan puasa itu kita melakukan 3 kesabaran. Sabar atas perintah Allah, sabar daripada hal yang dilarang oleh Allah, dan sabar atas takdir Allah yang menyakitkan, atau yang bukan menyakitkan, bahasanya enaknya itu yang menurut kita ya menyakitkan. Wa hadzal alamun nasyi'u min a'malit ta'at yusabu alaihi sahibuh. Nah, rasa sakit yang timbul daripada amalan-amalan ketaatan, daripada melaksanakan ketaatan, kita pernah merasakan rasa sakit, maksudnya rasa capek, rasa lelah, ya capek ya lelah tadi, ya rasa bosan atau apa itu sebenarnya itu orang yang melakukan ketaatan tadi itu diberikan pahala. Kama qala Allah Ta'ala fil mujahidin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang sedang berjihad, dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillahi wala yata'una mautiyan yaghidul kuffara wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun shalih. Apapun yang diterima oleh orang-orang mujahidin, para orang-orang yang berjihad di jalan Allah, lapar, haus, lelah, apapun itu pasti akan ditulis oleh Allah, itu termasuk amal-amal kebaikan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguh Allah itu tidak akan menyanyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Wa fi hadits Salman al-marfu alladhi akhrajahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi fi fadli syahri Ramadan. Dan di dalam hadis Salman yang dinilai marfu atau yang dimarfukan, yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya tentang keutamaan bulan Ramadan, wa huwa syahrus sabr. Nah, Ramadan tadi itu bulannya kesabaran, melatih sabar. Nah, kita di bulan Ramadan ini bisa melatih sabar, wasabru thawabu al jannah. Oke, kita di bulan Ramadan kita berlatih sabar. Sabar itu pahalanya apa sih? Balasannya apa kita kalau benar-benar sabar saat puasa tadi? Yaitu adalah surga. Wa fi Tabarani an Ibnu Umar marfu'an, dan dalam hadis dan menurut Imam At-Tabarani an Ibnu Umar marfu'an, asyamu lillah la ya'lamu thawaba 'amalihi illallah 'azza wa jalla. Puasa itu untuk Allah, tidak mengetahui pahala melakukan puasa kecuali Allah azza wa jalla. Wa ruwiya mursalan wa huwa ashah. Nah gitu. Jadi apa sih ini tadi itu bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa itu isinya pahala semua. Bahkan nanti dikatakan itu bahwa satu bacaan tasbih saja sebagai itu lebih utama daripada 1000 tasbih di selain bulan Ramadan. Kan begitu. Itu nanti. Wa'lam, dan ketahuilah anna mudha'afatal ajri lil a'mal takunu bi asbab. Nah, katanya nih tadi kan yang malam kemarin itu kan puasa itu kan dilipat gandakan, amal-amal yang lain dilipat gandakan 10 sampai 700 kali ya kan. Nah, puasa ini dilipat gandakan berapa kali? Kan enggak terhitung. Nah, pelipat gandaan amal itu pasti karena sesuatu. Gitu loh. Nah, wa'lam, dan ketahuilah bahwasanya pelipat gandaan pahala dari sebuah amal itu karena beberapa sebab. Yang pertama, minha diantaranya, ya beberapa sebab, tapi ini diantaranya ada 3, disebutkan 3. Minha diantaranya sebab-sebab itu syaraful makanil ma'muli fihi dzalikal amal, yaitu keutamaan sebuah tempat yang diamalkan di dalam amalan-amalan tersebut. Nah, ini pertama karena tempat yang mulia. Jadi ada sebuah amalan ketika diamalkan pada tempat yang mulia tersebut itu amalan tersebut pahalanya dilipat gandakan sangat banyak sekali. Seperti kal haram, seperti Masjidil Haram. Gitu loh. Walidzalika tudha'afu sholatu fi masjidai Makkah wal Madinah. Oleh karena itu salat, satu melakukan salat
di Makkah maupun di Madinah, di Masjid Mekah, Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, itu pahalanya dilipat gandakan. Kama tsabata dzalika fil hadits sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diterangkan pada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu minal masajid illal Masjidil Haram. Satu, melakukan sholat di Masjid Nabawi, masjidku, kata Nabi, di masjidku ini lebih baik daripada 1000 sholatan di selain Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram ya sama atau bahkan lebih gitu loh. Jadi karena kemuliaan tempat itu membuat sebuah amalan itu pahalanya dilipat gandakan. Wa fi riwayatin fa innahu afdal, ya, di riwayat yang lain itu lebih utama, enggak lebih baik tapi lebih utama daripada 1000. Jadi kalau khairun itu lebih baik, itu otomatis kan ada orang yang sholat di masjid selama 1000 sebanyak 1000 rakaat misalnya, dilipat ganda, dihitung semuanya umurnya sampai gini berapa 1000 rakaat, sama satu sholat aja itu rakaat sholat misalnya di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, itu sama, setara kan begitu, lebih utama, bahkan lebih baik, bahkan lebih utama. Maka dzalika ruya an-nasyam yudha'afu bil haram. Nah, selain sholat ternyata puasa pun juga ada yang meriwayatkan bahwa puasa juga dilipat gandakan pahalanya ketika kita berpuasa di Masjidil Haram. Ini hadis ya, riwayat-riwayat ya. Fi Sunan Ibnu Majah bi isnadin dha'if an Ibnu Abbas marfu'an, man adraka Ramadhana bi Makkah fasamahu wa qama minhu ma tayassara kataballahu lahu mi'ata alfi syahri Ramadhana fi ma siwah. Ini dalam Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang lemah daripada Ibnu Abbas marfu', man adraka, barang siapa yang menemui Ramadan di Makkah. Nah, dia ibaratnya dia puasa Ramadan tapi di Mekah. Lalu ia berpuasa, lalu ia menunaikan sholat, gitu loh. Maka Allah akan tulis untuknya 100.000 Ramadan atau 100.000 bulan, gitu. Bulan Ramadan fi masiwahu, di selain apa Makkah, gitu loh. Fi masiwahu, di selain Makkah. Jadi maksudnya orang yang Ramadannya di Makkah itu ternyata lebih utama daripada 100.000 Ramadan selain di Mekah. Ini pahalanya besar sekali. Ya karena apa? Karena mulianya tempat tadi. Wa dzakara lahu thawaban katsira, dan menyebutkan di dalamnya itu pahala yang banyak. Wa minha, dan diantaranya, tadi kan mulianya karena mulia tempat. Sekarang wa syarafuz zaman. Sekarang pahala sebuah amalan itu dilipat gandakan oleh Allah itu karena mulianya waktu. Tadi mulianya tempat, Mekah, Madinah, gitu. Lalu sekarang mulianya waktu. Kasyahri Ramadan wa asyri Dzulhijjah, seperti halnya puasa bulan Ramadan dan 10 awal bulan Dzulhijjah. Fi hadits Salman Al-Farisi al-marfu' alladhi asyarna ilaihi fi fadli syahr Ramadan, man tatawwa'a fihi bi khaslatin min khisalil khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwah. Nah, ini dalam sebuah hadisnya Salman Al-Farisi yang dimarfukan kepada Nabi tentang keutamaan bulan Ramadan. Barang siapa yang melakukan sebuah perilaku sunnah, sebuah ya tentang kesunahan, gitu loh, daripada ya hal-hal yang baik, gitu loh. Karena maka di bulan Ramadan, jadi orang yang melakukan perbuatan sunnah di bulan Ramadan itu sebagaimana ia menunaikan menunaikan perbuatan fardu di selain bulan Ramadan. Waman adda fihi faridatan kama kana kaman adda sab'ina faridatan fi masa. Nah, barang siapa yang menunaikan atau melakukan satu fardu di bulan Ramadan, gitu loh, maka ia sebagaimana menunaikan 70 kali kafarduan di selain bulan Ramadan. Nah, ibaratnya singkatnya itu begini, karena bulan Ramadan itu bulan yang mulia, 10 hari awal 10 hari awal di bulan itu mulia, itu melakukan sholat sunnah pahalanya seperti sholat fardu. Melakukan sebuah kesunahan seperti melakukan fardu. Melakukan fardu pahalanya itu dilipat gandakan sampai 70 kali fardu. Ibaratnya begitu, di selain bulan Ramadan.
Anak-anak wa Tirmidzi an Anasin su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu sadaqati afdal. Jadi hadis di dalam Sunan Tirmidzi dari Anas pernah Nabi ditanya, sedekah apa sih yang paling utama wahai Rasul? Qala sadaqatun fi Ramadan, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Hafiz sahihain yang Nabi dan di dalam hadis sahih Bukhari Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah atau qala hajjatun ma'i. Nah, tadi kan bahas salat apa itu perbuatan sunnah. Nah, sekarang misalnya nih umroh. Satu umroh di bulan Ramadan itu seperti pahala naik haji. Bahkan ada riwayat apa? Seperti menunaikan haji bareng Nabi gitu. Nah, ini nih keistimewaan bulan udah mendapat keistimewaan waktu yaitu bulan Ramadan pun mendapatkan keistimewaan tempat yaitu di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Wa warada fi haditsin akhar, dan berlaku juga dalam hadis yang lain, inna amalas shaim mudha'af, sesungguhnya perbuatan seorang yang berpuasa itu juga dilipat gandakan. Wa dzakara Abu Bakar bin Abi Maryam an asyakhihi annahum kanu yaqulun, Abu Bakar bin Abi Maryam itu meriwayatkan daripada guru-gurunya bahwa guru-gurunya itu pernah berkata, idza hadara syahrul ramadan, jika bulan Ramadan itu datang, fambasitu fihi bin nafaqah, maka ibaratnya itu gelar, bahasanya itu impisat itu kan tikar kan gitu. Maka segera apa itu ibaratnya itu murah hati, loyallah saat memberikan nafkah. Fa inna nafaqah fihi mudha'afatun, maka memberikan nafkah di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan pahalanya seperti halnya kan nafaqati fisabilillah, seperti halnya memberikan nafkah di jalan Allah gitu. Tasbihatun fihi, satu membaca tasbih subhanallah fihi di bulan Ramadan afdol, lebih utama min alfi tasbihatin fi ghairihi, daripada 1000 bacaan tasbih di selain bulan Ramadan. Nah, ini satu subhanallah aja udah lebih utama daripada 1000 tasbihan di bulan ini, karena mulianya mulanya waktu tadi, karena waktu yang mulia. Wa qala an-Nakhai, Imam An-Nakhai pernah berkata, "Shaumu yaumin min Ramadan afdal min alfi yaum." Satu hari puasa di bulan Ramadan itu lebih utama daripada puasa 1000 tahun. Nah, ini maksudnya Lailatul Qadar itu kan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tidak hanya malamnya, ternyata siangnya pun juga lebih utama daripada 1000 bulan, 1000 hari gitu kan, 1000 hari puasa. Wa tasbihatun fi afdalu min alfi tasbihah, satu bacaan tasbih di bulan Ramadan lebih utama daripada 1000 tasbihah di selain bulan Ramadan. Wa rak'atun fihi afdalu min alfi rak'ah, satu rakaat saja di bulan Ramadan lebih utama daripada 1000 rakaat. Falamma kana siyamu fi nafsihi mudha'afan ajruhu binisbati ila sa'iril a'mal, maka saat puasa itu dilipat gandakan pahalanya daripada amalan-amalan yang lain, dilihat daripada amalan-amalan yang lain, kana siyamu syahri Ramadan mudha'afan ala sa'iris siyam, maka puasa di bulan Ramadan itu juga dilipat gandakan daripada puasa-puasa yang lain. Jadi maksudnya nih, amalan ada sholat, ada puasa, ada sedekah, ada ini amalan kebalikan yang lain. Nah, puasa ini melebihi daripada pahala amalan yang lain. Itu puasa doang ya, bukan puasa bulan Ramadan, puasa aja. Entah itu puasa Senin Kamis, entah itu puasa Ayyamul Bid, entah itu puasa yang lain gitu. Puasa Daud dan yang lain. Nah, begitu juga puasa di bulan Ramadan itu pun pahalanya dilipat gandakan lagi, lebih utama atau lebih banyak daripada puasa pada umumnya, pada puasa sunnah misalnya. Li syarafi zamanihi, pertama karena waktu yang mulia. Wa kaunihi was-shaum alladzi faradahu Allah ala ibadihi, yang pertama karena memang waktu yang mulia, waktu bulan Ramadan, dan memang karena puasa bulan Ramadan itu memang karena yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Wa ja'ala siyamahu ahad arkanil Islam, dan menjadikan puasa bulan Ramadan termasuk rukun-rukun Islam alladzi bunal Islamu alaihi, yang dimana Islam itu terbentuk daripada salah satunya adalah dengan puasa bulan Ramadan. Wa qad yudha'afu thawabu bi asbabin ukhra. Nah, tadi kan pahala dilipat gandakan karena beberapa sebab. Yang pertama karena tempat yang mulia.
Lalu yang kedua waktu yang mulia, dan ini ada sebab yang lain nih gitu. Apa itu? Minha syaraful amil indallahi wa qurbuhu minhu, yaitu adalah pelakunya, subjeknya. Yaitu subjeknya itu tentang subjeknya yang mulia, itu pelaku amalan tersebut itu pelaku yang mulia gitu loh di sisi Allah, dan dekat-dekatannya dengan Allah. Wa kathratu taqwahu, dan takwanya yang banyak daripada takwa, lebih dekat sama Allah lah ibaratnya. Kama dhu'ifa ajru hadhil ummah ala ujuri man qablahum minal umam. Ya, ini contohnya bagaimana, yaitu pahala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilipat gandakan lebih banyak daripada pahala orang-orang sebelum umat ini. Wa utu kiflaini minal ajr, dan umat ini itu pun diberikan 2 kali lipat daripada pahala orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, jadi kesimpulannya itu tadi apa ya, sabar itu ada 3, ada sabar atas ketaatan kepada Allah, sabar atas hal yang diharamkan oleh Allah, dan sabar atas takdir Allah yang nyelekit. Terus sebuah amalan itu dilipat gandakan pahalanya itu karena 3 sebab. Yang pertama karena mulia tempatnya, yang kedua karena mulia waktunya, terus yang ketiga karena mulia pelaku amalan-amalan tersebut, yaitu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Oke, itu aja. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, insyaallah besok malam ya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.